Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan materi yang terkait dengan kombinasi bisnis serta investasi pada instrumen ekuitas. Nah, dengan buku rujukan kami yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertama di Martani. Sebelum masuk ke diskusi kita pada kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Saya sendiri Miftahul Huda dengan NPM C1C01925. Dan saya Aisyah Afifa, NPM C1C01943. Saya Galvinita, NPM C1C01983. Saya Ruth Kristianti, NPM C1C01958. Oke, di sini kami berempat akan mendiskusikan terkaitnya. Silakan, Ruth. Ya, silakan. Oke, baiklah. Saya akan membacakan soal 1.2. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Sukses menerbitkan 20.000 lembar saham dengan nilai par 10.000 untuk mengakuisisi aset bersih PT Makmur. Berikut adalah nilai buku dan nilai wajar pada laporan posisi keuangan PT Makmur pada saat akuisisi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel sebelah sini ya. Jadi, saham PT Makmur diperdagangkan pada harga 18.000 per lembar dan PT Sukses diperdagangkan pada harga 61.000 per lembar pada saat akuisisi. Biaya tambahan yang dibayar PT Sukses dalam rangka akuisisi adalah sebagai berikut, yaitu biaya appraisal yang dibayar PT Sukses untuk menilai PT Makmur 50 juta, biaya audit atas saham yang diterbitkan oleh PT Sukses 20 juta, biaya registrasi saham baru yang diterbitkan PT Sukses 20 juta, biaya legal atas pengalihan aset 30 juta, biaya registrasi B untuk PT Sukses 10 juta. Jadi diminta untuk buatlah ayat jurnal terkait akuisisi aset bersih yang dicatat oleh PT Sukses. Mari kita kerjakan. Ya, jadi langsung yang pertama kan kalau soal satu-satu tadi disuruh buat goodwill-nya dulu. Sedangkan kalau ini langsung ke jurnalnya aja. Jadi yang pertama itu beban legal dulu. Catat beban legal. Beban legal. Jadi yang berkaitan sama beban legal itu tadi ada 30 juta. Yang biaya legal atas pengalihan aset kan? Iya, itu agak 30 juta. Kemudian Terus di debitnya lagi ada beban tangguhan. Jadi semua beban yang termasuk sama mengenai kayak saham-sahamnya gitu itu termasuk ke beban tangguhan. Jadi ini tadi ditotalin biaya-biaya itu tadi dikeluarin yang biaya legal. Jadi totalnya 100 juta. Itu yang 50 juta ditambah biaya audit 20 juta, ditambah biaya registrasi 20 juta, tambah biaya registrasi base 10 juta. Jadi 100 juta. Sehingga itu kasnya lagi 30 juta itu ya, Is? Ya. Iya itu. Kecuali 30 juta. Di kasnya lagi Ruth, kas di kredit. Jumlahkan ya. Ya, jadi totalnya 130 juta. 30. Kemudian dilanjutin sama jurnal berikutnya. Kita nyalin kayak yang tadi lagi nyalin nilai wajar. Kita salin nilai wajarnya mulai dari kas sampai utang obligasi. Di pertama catat kasnya dulu, Ruth. Di debit 20 juta.
Ais mute dah. Jadi kasnya itu sebesar 20 juta. 20 juta. Piutang usaha. Piutang usahanya 70 juta. Terus Persediaan 150 juta. Kemudian ada tanah 140 juta. Kemudian ada bangunan dan mesin itu 700 juta. Dan ada akumulasi penyusutan. Itu yang di sisi debit. Oh, terus ditambah satu lagi goodwill-nya. Ya. 200. Nah, goodwill di sini itu kita dapat dari sahamnya PT Sukses. Itu kan saham PT Sukses itu dia mengakuisisi PT Makmur dengan menerbitkan saham. Nah, di situ kan PT Sukses menerbitkan 20.000 lembar saham dengan nilai pernya 10.000. Kemudian ada keterangan lanjutan. Saham PT Makmur pada saat diperdagangkan itu 18.000 lembar. Dan saham PT Sukses yang diperdagangkan 61.000 lembar. Nah, yang 20.000 lembar tadi kita kalikan dengan yang saham PT Sukses pada saat diperdagangkan 61.000 lembar. Jadi didapatlah hasil 1,220 miliar. Nah, itu imbalan atau harga yang kita keluarkan untuk memperoleh aset. Kemudian kita kurangkan dengan aset teridentifikasi dari saham dari PT Makmur. Nah, itu kan didapat dari aset ditambah aset dikurang liabilitas. Nah, asetnya itu di PT Makmur itu sebanyak 1,240 miliar. Sementara liabilitasnya 220. Nah, 1,240 miliar dikurangkan dengan 220. Hasil pengurangan itu kita kurangkan dengan biaya perolehan sehingga itu didapat goodwill-nya 200 juta. Oke, lanjut kawan-kawan. Itu dari yang sisi debit, kita lanjut ke sisi kredit, ada utang usaha 120 juta. Utang usaha, kita masih nyalin yang dari nilai wajar di tabel ya. 120 juta. Ya, terus utang obligasi 100 juta. Dapat utang obligasi, selanjutnya dapat tambahan modal disetor. sebesar 920 juta. 920 juta ini untuk modal disetor ini kita dapatkan dari nilai wajar tadi. Nilai wajar dari saham yang diterbitkan itu seperti 61.000 dikali 20.000 lembar saham yang diterbitkan oleh si PT Sukses tadi. Kemudian dikurangi dari nilai nominalnya, yaitu dari 20.000 itu dikalikan 10.000. Jadinya dapat 200 juta. Baru dapat 1 miliar 20.000. Kemudian
diperoleh beban tangguhan sebesar 920 juta yang kemudian dijadikan modal disetor. Benar nggak, Is? Ya, jadi dapat 1,220 itu dikurang sama 200 dan hasilnya itu 1.020.000.000. Nah, dikurangi sama beban tangguhannya 100 juta, ya. Jadi dapat 920 juta. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu beban tangguhan. Rp100.000.000. Terus yang terakhir itu saham biasa. Saham biasa ya. Ya, saham biasa. Ya. Saham biasanya tadi kan kita dapatkan dari 20.000 lembar saham dikali nilai par, dikali nilai nominalnya. 10.000, jadinya 200 juta. Oke. Jadi teman-teman kalau mau lihat benar atau enggak itu bisa dihitung dulu balance atau enggak gitu. Walaupun kadang meskipun balance belum berarti benar juga ya, teman-teman. Ya. Jadi harus benar teliti. Sebenarnya ini untuk terkait soal itu soal 1 maupun soal ini dan seterusnya itu basicnya itu sama. Sama. Intinya itu kita disuruh mencari goodwill ataupun diskon. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal ataupun nilai tercatat dari investasi akuisisinya.